Kita masuk ke rumah susun. Rumah susun sama ya, bangunan gedung nggak perlu dibahas lagi. Lingkungan tadi sudah dibahas. AMDAL, sepanjang dia kriteria AMDAL masuk, dia wajib AMDAL. Lalu lintas juga sama. Tadi kita lihat rumah susun masuk AMDAL lalin. Persyaratan administratif sama ya, izin lokasi, KRK, peruntukan, status hak atas tanah. Teknis, struktur bangunan, oke. Ekologi tadi AMDAL juga sudah. Persyaratan lain, nah ini karakteristik dari rumah susun. Pertelaan, ya, yang tadi kita bahas tadi pagi. Pertelaan, ada bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, ada bagian satuan rumah susun yang boleh dimiliki sendiri secara terpisah. Oke, itu pertelaan. Anda lalin sama, nggak perlu dijelaskan. Nah, karakter yang kedua, wajib bangun rumah susun umum. Kalau tadi kita bahas hunian berimbang, ini rumah susun umum kan, tadi kita melihat 20% dari luas lantai rusun yang sedang dipasarkan. Itu syarat ketentuan. Wajib mengelola rumah susun, betul. Lalu selama masa transisi ya, wajib memfasilitasi terbentuknya P3 SRS. Nah itu memang kewajiban pengembang. Pengembang yang harus fasilitasi. Dan memang lebih baik begitu, jangan sampai para penghuni buat sendiri, nanti kacau tuh. Karena harus ada serah terima antara pengembang ke P3 SRS. Kalau penghuni atau pemilik membuat sendiri, nanti kacau, pengembang nggak bisa serah terima jadinya, ya kan? Karena mungkin tidak ada kesepahaman. Oke, construction sama. Ini rumah susun tadi kita bahas ya, ada IP, ada TPAK, semua ikut sampai IMB. Post construction sama, SLF ya. Kalau untuk rumah susun dulu namanya ILH, izin layak huni. Sekarang SLF. Bukti kepemilikan bangunan. Sorry, ini enggak ada lagi. Ini salah nih. Ini harusnya sudah SHM, SRS sudah jelas. Nah, akte pemisahan tanah. Nah, tadi ada pertelaan. Saya juga nggak tahu persis fungsinya apa ya. Karena saya lihat secara prinsip sama dengan pertelaan. Nah, namun memang dalam implementasinya akte pemisahan inilah yang didaftarkan di BPN, di kantor pertanahan, sehingga dasar bagi BPN menerbitkan buku tanah hak milik sarusun. Akte pemisahan. Jadi merupakan tanda bukti pemisahan rusun ya atas rusun, diperlukan sebagai dasar. Nah ini dalam penerbitan sertifikat. Jadi dasar penerbitan bukan pertelaan. Nah, namun akte pemisahan melampirkan pertelaan, betul. Nih, pengembang, oh di sini nggak ditulis ya. Di akte pemisahan melampirkan pertelaan. Dan namun inilah yang didaftarkan oleh pengembang pada kantor pertanahan setempat. Jadi ada pertelaan, ada akte pemisahan, dia bawalah itu ke, setelah disetujui Pemda ya, Pemda dulu pisahkan, nah, didaftarkan, disahkan oleh gubernur atau Pemda, baru itu menjadi dasar dalam penerbitan HMSRS. Nah itu untuk rumah susun. Jadi pertelaan, konstruksi selesai, akte pemisahan. Tapi sebelum akte pemisahan tadi kita lihat ada SLF.